Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan begitu baik sehingga kita boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan bersama-sama mendengarkan berita firman Tuhan, kabar baik dari Tuhan yang akan mengawali hari kita sepanjang hari ini. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menghargai dan menghormati firman Tuhan. Saya ambil ayatnya di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 berkata demikian. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menghargai dan menghormati firman Tuhan. Cara menghormati dan menghargai firman Tuhan yang pertama adalah siapapun yang menyampaikan firman adalah dia yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikannya. Yesus pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan di dalam nas kitab Nabi Yesaya di rumah Tuhan. Dan semua orang yang mendengarnya merasa heran, merasa begitu firman itu disampaikan, rasanya firman ini pas, rasanya firman ini begitu luar biasa. Dan hal itu ditulis dalam Lukas 4 ayat yang ke-20 berkata demikian. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia, membenarkan Yesus, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan Yesus. Lalu kata mereka, bukankah Yesus ini anak Yusuf, anak tukang kayu? Nah, ternyata keberadaan Yesus ketika membaca kitab Nabi Yesaya, dan ketika itu dibacakan, nas ini juga digenapi. Jadi sebetulnya Yesus membacakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah umat waktu itu, pas adalah firman Tuhan yang sungguh digenapi oleh dirinya sendiri. Dan orang pun menyaksikannya heran. Orang mendengarkannya pun kata-katanya Yesus ini kata-kata yang indah. Bukankah demikian ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara? Ketika firman Tuhan disampaikan, itu adalah kata-kata indah. Apalagi firman Tuhan ini disampaikan pada pagi hari. Ketika kita mengawali hari yang baru, kata-kata terindah adalah kata-kata firman Tuhan. Sehingga bukan hanya heran dengan kata-kata firman itu, tetapi firman itulah yang akan membuat hidup kita, hidup saya dan saudara yang percaya, mengagumi firman Allah, firman Tuhan. Firman itu akan jadi dalam kehidupan saya dan saudara, karena saudara menghargai dan menghormati firman Tuhan. Jangan seperti orang-orang Yahudi saat itu di rumah Tuhan. Ketika mereka menanggapi, melihat Yesus yang menyampaikan firman, mereka hanya berhenti sampai kepada sikap heran saja. Namun ketika mereka mendengar, melihat Yesus yang menyampaikannya, mereka melihat Yesus ini anak tukang kayu. Yesus ini anaknya Yusuf. Yesus dipandang hanya sebagai status sosialnya anak tukang kayu. Bukan melihat bahwa Yesus ini diutus oleh Bapa di surga
menyampaikan firman. Dan firman itu berkuasa untuk memberkati, untuk membangunkan, untuk mengubahkan, untuk menyelamatkan siapa saja yang percaya firman itu. Jadi hal yang penting yang pertama ketika kita menghargai dan menghormati firman Tuhan adalah siapapun yang menyampaikan firman itu adalah pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikannya. Jadi bukan secara kebetulan kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti channel ini, mengikuti renungan pagi hari ini, saudara adalah orang-orang yang berbahagia karena saudara mendapatkan firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan Tuhan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menghargai dan menghormati firman Tuhan? Yang kedua adalah firman itu disampaikan untuk semua orang. Namun firman itu berkuasa hanya bagi mereka yang bersedia percaya dan yang melakukannya. Jadi rupanya firman Tuhan ini disampaikan bagi semua pendengar, termasuk saudara yang mengikuti lewat streaming ini, termasuk saudara yang mengikuti lewat streaming di rumah, ketika Anda di rumah sambil bekerja, atau saudara dengan duduk diam mendengarkannya. Jadi saudara sudah terima firman ini, namun jangan sampai hanya berhenti menyaksikan saja, tetapi menyediakan diri untuk percaya dan melakukannya. Sebab banyak orang mendengar firman Tuhan sama seperti ketika Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan, itu sebetulnya firmannya buat semua orang, tetapi Elia diutus hanya untuk kepada janda Sarfat. Sebetulnya banyak janda ya di daerah Israel waktu itu yang mengalami kondisi yang sama, yaitu kekeringan selama 3 tahun 6 bulan. Namun mengapa Elia hanya diutus kepada janda Sarfat? Yang notabene janda Sarfat ini bukan orang umat pilihan Allah, bukan orang Israel. Mengapa demikian? Tuhan mengutus hambanya untuk menyampaikan firman-Nya itu kepada hati orang yang sudah tersedia, hati orang yang mau percaya, hati orang yang mau melakukannya. Namun jangan lupa, janda Sarfat ini benar-benar menerima utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Buktinya apa? Ketika Elia datang kepada janda ini, berikanlah aku minum, dan janda ini memberi dia minum. Buatkanlah aku roti. Namun janda ini berkata jujur, Tuhan, sesungguhnya tidak ada padaku hanya sedikit tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu saja yang kupunya. Namun perhatikan, janda ini bukan hanya menerima orang yang menyampaikan firman, tapi juga menyambutnya. Bahkan walaupun dengan sedikit air dan sedikit roti. Jadi ini pelajaran penting Bapak Ibu Saudara. Ketika firman itu disampaikan, firman itu sebetulnya buat saya dan saudara. Dan firman itu hanya bekerja penuh kuasa hanya kepada hati orang yang tersedia, hanya kepada hati orang yang percaya dan melakukannya. Buktinya janda ini ketika dengar dari Elia firman Allah dikatakan, buatlah dulu untukku, setelah itu baru buat untukmu dan untuk anakmu. Benar, janda ini tidak banyak berpikir, dia membuat seperti yang Nabi Elia katakan. Dan mujizat pun terjadi. Tepung dalam rumahnya yang tinggal segenggam ini, kemudian minyak yang tinggal sedikit ini, meskipun dibuat berkali-kali tidak pernah habis. Itu bukan kuasa dari Elia, itu bukan kuasa dari janda, tapi karena ada iman yang percaya kepada firman. Saudara percaya kepada firman yang datang hari ini kepada saudara? Percaya ya, lakukanlah firman itu. Bukan hanya janda Sarfat yang terima mujizat, tapi saudara dan saya juga terima mujizat ketika ada hati yang bersedia. Terima janji Allah, terima dan percaya, lalu lakukan. Lakukan saja seperti janda Sarfat ini, maka mujizat akan terjadi. Yang sedikit
kerjakan saja. Yang kecil, kerjakan saja dengan setia. Maka bukan kekuatanmu, maka bukan kata pendeta yang akan berkuasa mewujudkan mujizat itu, tapi iman saudaralah, tapi firman Tuhanlah yang saudara percaya, yang saudara imani. Maka itu kuasanya bekerja dahsyat, yang di luar pemikiran, yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Jadi janda sarfat ini terpelihara untuk waktu yang lama, bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun, tapi genap 3 tahun 6 bulan sampai hujan turun. Luar biasa. Banyak orang yang sebenarnya menjadi sasaran kasihnya Tuhan untuk dinyatakan, tetapi hanya sedikit saja orang yang mau meresponi atau menghormati firman ketika itu disampaikan. Ya, sekali lagi, sebetulnya sasaran kasih Tuhan itu firman-Nya diberitakan. Kasih Tuhan kepada semua orang. Tapi mengapa hanya sedikit saja yang memiliki hati tersedia, ya? Memiliki hati yang menghormati, memiliki hati yang mau menghargai firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati firman Tuhan? Ya. Firman itu harus mendapat tempat yang utama di dalam hati kita. Bukan hanya di kepala, tapi di hati. Ya, sekali lagi, firman itu harus mendapat tempat yang utama di hati, bukan hanya di kepala kita. Ayat terakhir yang akan saya bacakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 11 berkata demikian. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Jika firman itu mendapat tempat yang benar, yaitu di hati kita, maka sungguh-sungguh dahsyat, sungguh-sungguh besar kuasa firman itu bekerja. Firman Tuhan berkata tadi di dalam ayat yang ke-8 sampai 11 Roma 10, orang itu akan diselamatkan. Orang itu akan dibenarkan. Orang itu tidak akan dipermalukan. Dan itu benar. Tadi firman Tuhan di depan dikatakan, janda ini sebetulnya sudah hidupnya berakhir hari itu. Tapi beruntung dia dengar firman Tuhan. Mungkin saudara berpikir hari ini, Tuhan, ini hari yang terakhir buat saya. Enggak. Kata terakhir yang paling penting adalah firman Tuhan. Jika engkau dengar firman ini, lakukan saja, maka hidupmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka hidupmu akan dibenarkan oleh firman Tuhan. Maka hidupmu tidak akan dipermalukan. Percaya saja kepada firman. Karena ini firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan, berkuasa membenarkan, berkuasa orang-orang yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Tidak akan dipermalukan. Sedikit dan itu tidak pernah habis. Kecil tapi terus dikerjakan dengan setia. Tuhan membuatnya luar biasa. Hidupmu mungkin sederhana, hidupmu mungkin kecil, tetapi di mata Tuhan engkau sangat berharga. Jadi yang paling penting hidup ini bukan besar kecilnya hidup kita, tapi yang paling penting bagaimana kita menghargai dan menghormati firman Tuhan. Tuhan sanggup membesarkan orang yang kecil. Tuhan sanggup mengangkat orang yang rendah. Tuhan sanggup membuat cukup orang yang berkekurangan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita akan sama-sama menyambutnya dengan iman, dengan penuh percaya. Dengan demikian kita menghormati firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur karena firman-Mu sudah datang kepada kami. Firman-Mu kami
terima dengan kesediaan hati kami. Bukan hanya mampir di kepala kami, tapi sampai ke hati kami, di mana firman-Mu mendapat tempat yang utama dalam hidup kami. Meskipun kami kecil, meskipun kami sederhana, pekerjaan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, kami menghargai, kami menghormati firman Tuhan. Dan kami mau tersedia buat firman-Mu, bekerja luar biasa dalam hidup kami, bekerja dahsyat atas hidup kami, sehingga kami akan diangkat oleh firman Tuhan. Kami menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kami menjadi orang yang tidak pernah dipermalukan oleh karena kuasa firman bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Firman-Mu tinggal di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.